scalping kayak trading, scalping trading. Nah, trading dengan scalping ini kita manfaatkan peluang kecilnya ya, peluang kecilnya di pergerakan yang masih jalan ya, di pergerakan running, karena ya hanya memanfaatkan peluang pendeknya. Biasanya ambil di antara 30 sampai 80 ya. Sehingga kalau kita menggunakan lot 0,1 biasanya $3 sampai $8 kita exit gitu ya. Tidak banyak-banyak. Nah, kenapa begitu? Nah, kalau kita misalkan menggunakan XAU, bagaimana dengan spreadnya? Tidak, ini sudah bersih. Artinya begitu kita entry, yang kita lihat adalah floatingnya berapa, plus berapa. Kalau plus 3 berarti sudah memenuhi syarat, plus 8 berarti memenuhi syarat. Jadi mengumpulkan peluang kecilnya, sehingga untuk mendapatkan yang besar harus banyak transaksi. Caranya bagaimana? Ya caranya kita bisa menggunakan time frame yang lebih rendah, misalkan time frame M5. Di time frame M5 nanti kita akan lihat di situ. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Sama dengan di kondisi normal, kita lihat, mungkin bisa lihat dari pola, kita lihat dari pattern, misalkan begini ya. Di sini turun, kemudian di sana nanti ada naik, kemudian turun lagi ya, turun di kondisi yang sama, maka kita uji ya, nanti dia selesainya di mana. Kalau dia turun sampai di sini, berarti dia hampir membentuk huruf W ya. Tinggal tunggu koreksi naik, setelah itu kita ambil posisi sell setelah dia mulai turun lagi. Sama begitu. Targetnya jangan terlalu jauh, karena kita hanya menggunakan peluang kecilnya ya, bisa sampai di sini. Nah, bisa sampai di sini. Tetap kita memperhatikan dari sisi teknikal. Nah, seperti ini kan ditutup dengan posisi dia akan koreksi naik, setelah itu turun lagi. Sehingga kita bisa manfaatkan di peluang yang masih bergerak ini. Scalping akan lebih potensial ketika market ini ada fluktuasinya yang cukup signifikan. Ya, ada beberapa contoh, saya coba buka contoh. Saya sering juga menggunakan scalping ya. Ini kita contohkan misalnya, oke, ini belum, kita lihat dulu yang oke, saya coba carikan yang contoh. Oke, saya coba tunjukkan ini yang pernah kita lakukan ya. Oke, mungkin bisa dilihat di sana posisi candlenya sudah mau bergerak naik. Jadi yang kita amati tentu pergerakan dan juga melihat sisi histori ya. Dia sebelumnya sempat turun sampai di 1887 ya, 1887. Kemudian ditolak ke atas. Kemudian selanjutnya yang candle hijau ini, yang candle warna hijau itu sempat turun ya, sempat bergerak turun di sumbunya. Setelah itu ditolak ke atas sehingga ditutup, sehingga di saat ini berjalan candle hijau sampai di ujungnya ya, sampai di puncak di atas, kemudian koreksi. Nah, saya memanfaatkan running yang sedang berjalan adalah buyer. Yang sedang dominan adalah buyer, dengan dasar satu yang di bawah sebelumnya dia sempat turun tapi gagal. Berikutnya yang hijau itu dia sempat turun gagal lagi dengan low berada di atasnya, sehingga kemungkinan untuk bergerak naik jauh lebih besar. Saya beranggapan terendahnya sudah mulai berat untuk sampai ke titik terendah berikut sebelumnya. Apalagi setengah jam itu, waktu setengah jam waktunya ini sudah mulai hijau, tapi ketika di puncak atas di sumbunya di sana kan tebal, saya tidak bisa naik, saya tidak bisa mengambil posisi buy saat dia penuh.
maka saya tunggu koreksi. Satu, tidak melawan arah yang saat ini berjalan. Yang kedua, kita memanfaatkan koreksinya. Setelah dia turun baru kita masuk buy. Lah kenapa tidak menggunakan di time frame kecil ya? Karena waktu itu saya memang terbiasa dengan H1 ya. Sehingga pergerakan-pergerakan itu kita bisa baca di sana. Oke, kita coba jalankan ya. Ini ketika koreksi turun tadi saya masuk ya. Contohnya begini. Oke, masuk posisi buy. Nah, ini sehingga target saya di ujung sumbunya pun sudah bisa exit. Ya, tetapi demikian kita juga antisipasi, kita batasi kerugian sampai batasan toleransi kita, baru nanti kita tutup, kita ikuti yang baru. Seandainya dia bergerak turun ya. Ada banyak video yang saya selalu record dan ada kadang hasilnya berbalik dan kita lakukan recovery. Nah, ini kebetulan mungkin pas lagi naik ya. Jadi candle ini di beberapa candle ini satu candle ini belum selesai ya. Kita coba untuk berikutnya. Ini waktu berikutnya. Nah, ini masih di posisi minus. Masih di posisi minus, tetapi sudah mulai agak berkurang ya, mulai turunnya mulai agak kelihatan di sana ya. Tidak masalah ya, kita tetap kita pertimbangkan karena ruginya tidak terlalu panjang juga ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan berat ya, kita lihat pergerakan turun tadi kan berat. Kalau kita lihat, kita amati pergerakan turun terkunci sampai di situ, dia tidak langsung habis tapi berat sampai di situ. Nah, biasanya begini ini akan lebih kuat naiknya. Oke. Nah, sampai untung 82. Sehingga sebenarnya ini sudah cukup untuk target satu transaksi. Karena lotnya besar, maka minimal saya mengambil 100, dekat-dekat dengan angka 100 sehingga 125 ya. Oke, kita lihat berikutnya di menit berikutnya. Ini menit berikutnya sudah mulai bergerak di atas lagi. Nanti kita akan exit sesuai dengan tadi sempat berapa tadi ya, sempat 127 ya, harusnya di close, tapi karena bergerak cepat kita tunggu sampai target itu selesai. Ini tidak butuh waktu lama, dalam hitungan menit selesai aja sudah. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah selesai sudah, walaupun akhirnya ditutup di bawah. Kalau pergerakannya berat, masih berat. Nah, kita berburu dengan waktu sehingga harus selesai. Itu sudah. Ya, kira-kira begitu ya. Untuk scalping, silakan manfaatkan dari pergerakan naik turunnya dengan tetap memperhatikan teknikal juga ya.